Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu dengan saya lagi Tegar Adi Usada. Dalam konten saya kali ini akan membahas lebih lanjut lagi dari video yang sebelumnya, masih mengenai penginderaan jauh atau yang biasa kita kenal dengan remote sensing. Baiklah, untuk lebih lanjutnya mari kita simak video berikut ini. Check it out. Inderaja atau remote sensing, atau juga biasa kita kenal dengan penginderaan jauh, adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Alat yang dimaksud di sini adalah alat pengindera atau sensor. Pada umumnya, sensor dibawa oleh wahana baik berupa pesawat, balon udara, satelit, maupun jenis wahana yang lainnya. Hasil perekaman oleh alat yang dibawa oleh suatu wahana ini selanjutnya disebut sebagai data. Dari pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh terdiri atas 3 komponen utama, yaitu objek yang diindera, sensor untuk merekam objek, dan gelombang elektronik yang dipantulkan atau dipancar oleh permukaan bumi. Interaksi dari ketiga komponen ini menghasilkan data penginderaan jauh yang selanjutnya melalui proses interpretasi dapat diketahui jenis objek, area, ataupun fenomena yang ada. Kelebihan pengumpulan data menggunakan penginderaan jauh antara lain memudahkan pekerjaan di lapangan karena terbatasnya kemampuan dalam merekam suatu kondisi, terutama pada lokasi dengan aksesibilitas yang sulit. Cara ini dapat memberikan data yang lengkap dalam waktu yang relatif singkat, serta pemantauan kondisi suatu wilayah yang sama secara berkala. Di bidang kehutanan, teknologi penginderaan jauh dimanfaatkan mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Beberapa kegiatan tersebut antara lain dalam hal pemetaan tutupan lahan, pemantauan deforestasi, inventarisasi hutan, penataan hutan, dan pembukaan wilayah hutan. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan tentang penginderaan jauh, pemanfaatannya juga mengikuti permasalahan yang ada. Misalnya, saat ini sedang berkembang permasalahan perubahan iklim, maka penginderaan jauh juga dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk mencari solusi. Pemanfaatan penginderaan jauh terutama dalam tahap perhitungan perubahan penutupan lahan, termasuk deforestasi dan degradasi hutan sebagai salah satu contohnya. Pemantauan penyebaran kebakaran hutan di suatu wilayah untuk keperluan upaya penanggulangannya. Selanjutnya, monitoring keadaan hutan di sekitar Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat untuk melihat kondisi kerusakan hutan yang terjadi, serta pemanfaatan citra satelit 3 dimensi untuk memantau keadaan hutan di puncak dan lereng Gunung Kerinci, Sumatera Barat. Oke, sekian dari saya. Pembahasan lebih lanjut dari video sebelumnya mengulas tentang penginderaan jauh atau yang biasa kita kenal dengan remote sensing. Semoga sedikit dari saya bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Saya Tegar Adi Usada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.